Hingga pukul setengah 10 malam, BMKG mencatat 87 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar sebesar 4,2. BMKG menduga terjadi reaktivasi patahan Cimandiri ataupun patahannya di dekatnya, yaitu patahan Padalarang. Kecurigaan ini membuat BMKG merekomendasi pembangunan infrastruktur tahan gempa baik untuk permukiman warga, pemerintahan dan juga bangunan bisnis. Ada beberapa hal. Yang pertama, gempa ini terjadi di darat. Epicenternya benar-benar di lokasi di mana di situ tempat permukiman. Banyak permukiman ya di darat, kedalamannya dangkal ya sekitar 10-11 km. Meskipun magnitudonya 5,6 tapi ada di bawah kaki kita misalnya. Beda dengan yang kekuatannya katakan 7 tapi ratusan kilometer jaraknya di laut ya pada kedalaman yang puluhan kilometer. Nah, itu akan terasa lebih lemah guncangannya daripada yang magnitudonya hanya 5,6 namun berada di dekat kaki kita gitu. Mudahnya seperti itu. Jadi guncangannya makin terasa. Itu yang pertama. Yang kedua, guncangan itu bisa teramplifikasi, bisa terasa makin kuat meskipun lokasinya agak lebih jauh dari epicenter, yaitu pada daerah yang ini tanahnya lunak atau tanahnya ini jenuh air. Nah, apalagi kalau sudah di dekat epicenter, tanahnya lunak, misalnya endapan lempung, endapan aluvial, endapan sungai, jenuh air. Nah, itu juga guncangan itu akan teramplifikasi menjadi lebih kuat. Dan yang ketiga adalah yang berada pada kondisi topografi pada pinggir-pinggir lembah atau pinggir-pinggir lereng. Jadi kondisi topografi itu juga berpengaruh terhadap intensitas guncangan. Semacam itu. Jadi ini meskipun 5,6 terasa lebih kuat ya. Ini tadi kita lihat, kita deteksi intensitas guncangannya sampai 6. Melampaui yang intensitasnya melampaui yang magnitudonya lebih tinggi dari itu. Patahan ini mengalami pergerakan lagi. Jadi kalau sebentar, dalam catatan kami ini paling tidak tahun 80-an, sekitar 82 itu pernah bergerak pada epicenter yang lokasinya sangat berdekatan, kurang lebih sama, tahun 82. Kemudian terulang lagi pada epicenter yang kurang lebih sama, hanya selisih beberapa kilometer, itu terjadi di tahun 2000. Kemudian sekarang tahun 2022. Jadi nampaknya patahan diduga ini ya, ini kan masih hipotesis ini. Kami harus membuktikan ini ke lapangan, mengukur ulang ya. Jadi diduga ini ada terjadi pergerakan reaktivasi pada patahan yang sama, dan itu diduga pada patahan Cimandiri. Meskipun dapat juga terjadi pada patahan yang ada di dekatnya, patahan Padalarang. Namun nanti data-data yang akan memastikan tersebut. Kami masih harus mengumpulkan data dengan memasang beberapa peralatan di sekitar epicenter. Demikian. Kalau untuk wilayah yang ada di lokasi epicenter atau sekitarnya, misalnya di kota Cianjur ya, atau sekitarnya, dengan kekuatan katakan 3 yang magnitudo 3 atau 3,2 ya, yang itu sebetulnya magnitudo yang kecil, namun guncangannya bisa masih membahayakan karena benar-benar pusat gempa berada di bawah ya, dangkal ya, jadi seakan-akan berdiri di atas pusat gempa. Jadi masih perlu diwaspadai. Namun kalau yang tinggal di Jakarta, di Bogor, di lokasi yang cukup jauh dari epicenter, insya Allah semakin melemah itu menjadi tidak bermasalah. Jadi lebih tidak membahayakan lagi.